sama dengan aslinya. Karena akal kita itu terbatas untuk membayangkan bagaimana kekuasaan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Itu poin yang pertama, kita diajak untuk kembali mohon maaf mengingat kejadian itu, menguatkan iman dan Islam kita, bagaimana kuasa Allah itu melebihi daripada segala kemampuan manusia. Baik. Kalau untuk poin yang pertama, insya Allah umat Islam itu banyak yang bisa mengambilnya. Artinya setelah dia pulang dari tabligh akbar itu, dia bisa ngebayangin bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya, bagaimana kuasanya Allah sedemikian rupa pada malam itu diberikan kepada baginda Sayyidina Muhammad. Tetapi untuk poin yang kedua, justru poin yang gak kalah penting. Apa poin yang kedua? Di dalam peringatan Mi'raj itu umat Islam diajak untuk kembali menjalankan apa yang Nabi bawa setelah bertemu dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tanya sama ibu bapak, yang Nabi bawa itu apa? Ketika bertemu dengan zatnya Allah di malam Isra dan Mi'raj, kemudian Allah turunkan dari Tuhan ke bumi, cuma bawa satu perintah. Perintah buat apa? Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Nggak sedikit umat Islam yang kadang datang di majelis, datang di tabligh akbar, tapi mohon maaf sholatnya kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Bahkan sholat itu udah sangat mudah buat ditinggalkan bagi umat Islam. Cuma karena sibuk duduk sama teman, akhirnya sholat ketinggalan. Cuma karena sibuk jalan-jalan, akhirnya sholat dilupain. Cuma karena sibuk nyari duit, akhirnya sholat pun gak dikerjain. Ada yang begitu. Dan kita gak boleh termasuk yang demikian juga. Jadi, di dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, beliau mengatakan bahwasanya mengutip satu buah hadis yang kata beliau dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan wa man tahawala bis salat aqabahu Allah taala bi khamsi asyrata uqubatan. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggalkan salat yang dikutip oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, barang siapa umat Islam yang meninggalkan salatnya, maka dia akan dietop, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 hukuman. Baik, apa kata Nabi Muhammad? Khamsun fid dunya, 5 hukuman itu Allah kasih buat yang ninggalin sholat di dunia. Jadi jangan anggap enteng ya kawan. Baik. Yang 5 siksa yang Allah kasih buat yang mereka meninggalkan sholat di dunia. Yang 5 kata Nabi Muhammad dijelaskan oleh Utsman bin Yahya. Yang pertama, hilang berkah daripada umurnya. Umurnya panjang, tapi nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Karena selama ini yang kita minta sebetulnya bukan kaya. Yang kita minta kaya nggak berkah buat apaan? Susah hidup kita. Duit banyak tapi nggak berkah, gelisah yang ada. Makanya mohon maaf ketika ibu makan, doa yang dibaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Apa yang kita minta? Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan buat kami. Fima razaqtana, dari semua rezeki yang Allah berikan buat kita. Yang kita minta enggak kaya, yang kita minta enggak kenyang, yang kita minta berkah dari Allah. Dan sebab kita tinggalin salat kita, kata Habib Utsman, maka akan hilang keberkahan dari umur kita. Makanya orang yang enggak salat, lihat hidupnya enggak tenang. Kalau dia ketawa senang juga sembuh. Kenapa kita bilang sembuh? Karena Allah murka dengan dia tinggalkan sholatnya. Baik, kemudian yang kedua, mereka yang nggak sholat, apa kata Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Utsman bahwasanya sudah hilang tanda-tanda kesolehan dari mukanya. Tanda-tanda kesolehan itu bukan ikut warna kulit, bukan. Mau dia putih kek, mau dia hitam kek, mau dia putih metalik lagi segala macam. Tanda-tanda soleh itu mohon maaf kelihatan daripada bid'ah dari sujud, daripada bekas-bekas sujudnya, bekas-bekas wudhunya. Orangnya mungkin nggak putih, tapi kalau dia jaga sholatnya, insya Allah mukanya lebih enak dipandang dibandingkan sholatnya. Ya, bukan sebab make up juga, bukan. Apalagi sebab aplikasi, bukan. Sekarang perempuan kalau mau cakep nggak usah dandan, beli handphone yang mahal. Ya,
foto pakai handphone cakep mendadak tuh. Begitu yang aslinya Demak. bangsa. Kemudian yang ketiga, apa hukuman kita di dunia ketika kita meninggalkan sholat? Semua amal solehnya gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada istilahnya, oh Habib saya gak sholat tapi saya sedekah aja. Oh gak ada faedahnya sedekah gitu. Habib saya gak sholat tapi saya berbuat baik sama tetangga. Gak ada faedahnya kita berbuat baik sama tetangga. Dan itu saat ini yang banyak di tengah-tengah kita. Ada yang mengatakan patokan kita itu yang penting berbuat baik sama orang lain. Ibu bikin baik sama tetangga, ibu baik sama sahabat, ibu baik sama saudara, ibu baik sama teman. Ketika ditanya kenapa baik, karena kita mesti bikin baik sama manusia. Betul. Dia baik sama kita baik sama. Betul kan begitu ya? Ibu kalau ada tetangga baik banget sama ibu. Mungkin gak ibu jahatin dia? Gak mungkin, kenapa? Karena kita ingat dengan kebaikan dia, betul? Cuma masalahnya kita bisa ingat dengan kebaikan manusia, tapi kita lupa dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana lebih banyak kebaikan tetangga sama kebaikan Allah? Mana lebih banyak buat kita? Kebaikan Allah. Semua yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah. Bahkan semalam bisa jadi ibu sebelum tidur bikin maksiat, bisa jadi. Karena maksiat kita nggak harus berangkat ke tempat-tempat maksiat, enggak, handphone bisa jadi maksiat. Ibu megang handphone ngomongin tetangga jadi maksiat gitu. Jadi maksiat. Begitu mau tidur kita masih bikin maksiat. Begitu kita bangun pagi tanpa kita minta Allah siapin nikmatnya buat kita. Kurang baik apa sama Allah sama gini. Kenapa kita bisa ingat dengan kebaikan tetangga tapi kita lupa dengan kebaikan Allah? Tetangga bikin baik, kita balas dengan kebaikan. Kenapa Allah kasih kita baik, Allah kasih kita nikmat, kita nggak jalanin sholat untuk membalas kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang keempat, termasuk hukuman buat yang tidak melaksanakan sholatnya kepada Allah, khusus yang kelima. Apa itu? Allah tidak akan kabulkan doanya. Makanya kadang-kadang ada yang hidupnya miskin, suka nanya sama Allah, ya Allah kenapa saya miskin? Simpel jawabannya, lihat sholat ente bagaimana. Ya Allah kenapa saya susah? Lihat sholat ente bagaimana. Ya Allah kenapa rumah tangga saya itu cakadut berantakan? Lihat bagaimana sholat kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena semua kuncinya adalah sholat. Kenapa saya bilang sholat? Ketika kita dipanggil buat sholat, apa dikumandangkan buat kita? Hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Ya Allah, kita dipanggil sama Allah, bagaimana? Ayo kata Allah sholat sini. Kemudian hayya 'ala falah, apa artinya? Maka kau akan mendapatkan kemenangan. Jadi selama ini kalau hidup kita susah, hidup kita gelisah, hidup kita belangsak dan sebagainya, bisa jadi karena masih banyak sholat yang kita tinggalkan. Atau kita sholat tapi niatnya bukan karena Allah. Atau juga kita sholat tapi kita nggak tahu ilmunya sholat yang bagus bagaimana di hadapan Allah. Yang kelima dijelaskan, sebab kita nggak sholat maka kita nggak akan kebagian daripada doanya orang-orang sholat. Kan rugi. Ibu kumpul sama kiai, ibu kumpul sama habib dan sebagainya. Ya. Kemudian begitu ibu kumpul, itu kiai, itu habib baca doa. Orang-orang saleh ketika beliau doa kepada Allah, pasti Allah terima doanya. Tapi sayangnya kita yang saat itu ikut amin. Padahal yang baca doa orang saleh, yang Allah terima doanya. Mestinya kan kita kebagian. Namanya bukan kita yang doa, oke lah dosa kita banyak. Kemudian yang doa di sini kayak dia doa di sini para habib yang lain, kayak Habib Ali, kemudian Ustaz Fauzi, para orang soleh doa, Allah terima doanya. Kita ikut amin mestinya kebagian, tapi tertunda amin kita. Sebab meskipun yang doa orang soleh, tapi ternyata kita nggak sholat, tertunda doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau ibu datang di Mi'raj, jangan cuma datang, duduk, cekakak-cekikik, dari ceramah, pulang, bawa makan, dan besok nggak dapat apa-apa. Minimal setelah kita pulang, tidak ada lagi di antara kita yang berani meninggalkan sholat secara sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Bu, ada mengadakan menterasa sholat ta'amdan.
Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ibu punya tetangga, ibu punya teman, ibu punya saudara, ibu punya anak sekalipun, ketika ditanya sama ibu, "Nak, sholat yuk, Mbak, sholat yuk," kemudian dia jawab, "Sholat buat gue gak wajib." Apa hukuman buat yang ngomong kayak begitu dalam Islam? Saat itu dia ngomong, maka saat itu dia sudah keluar daripada Islamnya, dihukumi murtad dia. Kenapa dia murtad? Karena dia sudah mengganti daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau habis ngomong dia mati, bagaimana prosesnya? Maka dia tidak boleh dimandikan secara Islam, tidak boleh dikafani secara Islam, tidak boleh disolatkan secara Islam, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman Islam. Jangan anggap enteng salat kita ya. Makanya kata Allah, "Fasta'inu bis-sabri was-salah." Kita ini makhluk lemah, kita ini makhluk yang punya kuasa, kita butuh pertolongan Allah. Allah udah siapin pertolongannya. Siapa yang bisa kasih pertolongan paling bagus kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa bantu kita paling tepat apa yang kita butuhkan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah udah ngajak kalau kita butuh pertolongan Allah, dua yang Allah minta, "Fasta'inu bis-sabri was-salah." Cuma Allah minta dua, sabar sama salat doang. Bagaimana kita mau sabar dengan ujian Allah kalau kita nggak sholat, nggak dekat sama Allah? Jadi kuncinya adalah sholat. Termasuk ibu. Ibu mau lihat bagaimana anak ibu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dia baik, insya Allah dia jadi anak yang saleh. Ibu punya anak datang ke majelis tiap minggu, tapi nggak sholat, percuma hadirnya dia di majelis. Ibu punya anak sekolah tinggi S1, S2, S3 tapi nggak sholat, percuma sekolah dia jauh-jauh. Ibu punya anak nggak sekolah, ibu punya anak nggak punya duit buat biaya, tapi sholatnya terjaga, insya Allah itu anak yang akan mendatangkan banyak manfaat buat kita. Kenapa demikian? Dia nggak akan pernah menyusahkan orang tuanya, dia nggak akan pernah bikin kesel daripada orang tuanya sebab sholatnya. Karena janji Allah, "Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i." Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau anak kita salat, nggak mungkin dia keji sama kita. Kalau anak kita salat, nggak mungkin dia keji sama temennya, karena salatnya yang menjaga dia. Terakhir, kalau kita juga mau salat, apa yang kita butuhi? Yang kita butuhi adalah ilmu. Semua amal ibadah nggak pakai ilmu ditolak. Makanya kenapa kita duduk di majelis taklim? Kenapa ibu minggu pagi ke majelis taklim? Harusnya ibu bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa ikut CFD dan sebagainya. Kenapa ibu mau duduk di majelis taklim? Karena kita tahu kita ini miskin ilmu, kita butuh sama. Makanya kalau bicara majelis taklim, emak-emak paling semangat. Harusnya kita ngelihat emak-emak semangat ngaji dukung. Jangan pakai ditanya. Saya bingung, kenapa ya kok ibu-ibu suka ke pengajian? Ada yang ngomong begitu? Ada. Nenek tua bangka gak tahu diri kadang-kadang ngomong seenaknya aja. Kenapa dia bingung emak atau ibu-ibu pada Muhammad pada datang ke pengajian? Kapan sih pengajian habisnya? Pengajian gak bakal habis. Kenapa? Karena umat Islam senantiasa butuh dengan ilmu. Dan ibu-ibu yang datang di pengajian, mohon maaf, dia butuh dengan ilmu. Karena dengan ilmunya dia bisa jadi istri yang baik, istri yang salehah. Dan dengan ilmunya dia bisa mendidik anak-anaknya. Kenapa begitu? Tanggung jawab ibu itu beratnya bukan main. Dalam Islam dijelaskan madrasatul. Emak itu pendidikan pertama buat anak. Anak itu gimana emaknya? Nah, bagaimana anaknya mau baik kalau emaknya nggak punya ilmu agama? Oh, katanya mohon maaf, mungkin seakan-akan diartikan nanti dia banyak ninggalin anaknya. Ngaji berapa lama sih, Nek? Makanya lu kalau nggak pernah ngaji, nggak suka ngaji, nggak usah usil apa yang ngaji. Makanya ibu punya anak bawa ke pengajian. Anak datangin ke pengajian. Buat apa? Supaya tuanya nggak kayak nenek-nenek model kita. Iya. Tapi saya aneh,
ibu-ibu ngaji berapa lama sih? Ibu datang jam 8, jam 9, selesai jam 11, setengah 12, 2 jam 3 jam kok. Kadang-kadang anak dibawa. Tapi mohon maaf, kalau dia usil dengan pengajian, kenapa dia nggak usah dengan perempuan, wanita, emak-emak yang jadi pejabat? Tanya kenapa dia nggak usah dengan itu? Pejabat masuk kantor jam 8, pulang jam 4, mana lebih lama mengaji? Belum hitungan dinas, belum segala macam, belum rapat dan sebagainya. Perempuan yang mohon maaf kerja, banyak ninggalin anak tadi masalahin, emak-emak ngaji pakai dia pakai tanya-tanya. Meskipun dia ngomong, saya sih nggak boleh-boleh aja, cuma mau tuh jangan usir. Gemes gue, pengen gue cupit tuh gue perasaan. Iya, cuma emang begitu kerjaannya dari kemarin begitu-begitu aja, usirnya sama kita punya agama, padahal ngakunya Islam juga. Lagi begini aja, saya bingung emak-emak ngapain sih ngaji? Kayak ini nggak habis-habis teman pengajian. Begitu besok kampanye, yang didatangin majelis taklim kan? Kesel kayak itu gitu modelnya. Termasuk anaknya. Besok kalau kampanye, bohong dia ke majelis taklim. Ini yang kita sedih. Majelis taklim cuma dimanfaatin doang, begitu nggak dipakai, tidak ada geledek kita. Begitu dibutuhin mau jadi, semua ada otaknya, ibu saya dekat dengan pengajian, saya suka ngaji begini bla bla bla, model ngomongnya begitu semua. Tapi enggak, ya bu ya, apapun yang diomongin di luar sana, ibu yang saya berhenti ngajiin, Allah. insya Allah. Jadi pulang dari sini, tugas pertama ibu adalah cek bagaimana sholat anak-anak kita. Ibu ngaji tiap minggu, tapi anak gak sholat, wallahi ibu bakal susah hidupnya. Kenapa susah? Pertama, itu anak akan ngebangkang sama kita. Itu anak akan durhaka sama kita. Yang kedua, yang bikin kita susah kalau anak kita nggak sholat, nanti ibu amal yang udah banyak, di akhiratnya Allah akan tuntut kita atas tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Yang lebih bahaya lagi, yang ketiga, kalau anak kita minta sama Allah, jangan cuma saya masuk dalam neraka ya Allah, tapi bawa saya punya ibu. Karena dia nggak pernah mengajarkan saya dengan agama, sia-sia kita punya amal sama ini. Makanya mudah-mudahan dengan hadir di majelis ini Allah kuatkan iman Islam kita, Amin. Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikan ilmu kami ilmu bermanfaat. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min Amin. dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa menjaga sholat kami kepadamu. Dan Amin. bukan kami ya Allah, jaga anak keturunan kami, anak Amin. cucu mantu, mereka Amin. adalah juga yang suka menjalankan sholatnya kepada Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.